tanggungnya enggak.
kembali lagi bersama aku, Feby Ayu, dalam acara Podcast Riset dan Inovasi. Tentunya di hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 ini, Feby sudah menyiapkan tema yang berbeda, yaitu mengenai peranan Sidespin dalam bidang adat budaya, pendidikan, wisata, dan potensi desa. Nah, tentunya buat Sobat Bidar yang sudah mantengin podcast riset inovasi kita di season pertama, sudah nggak asing lagi sama yang namanya Sidespin pastinya. Dan langsung saja Feby perkenalkan narasumber hari ini, yaitu ada Fauzan Aziman. Halo Fauzan, selamat pagi nih. Gimana, semangat nggak nih kita mau podcast di hadapan Sobat Bidar semuanya? Harus semangat terus. Oke. Dan pastinya ya Sobat Bidar, untuk Sidespin ini sudah merupakan podcast kedua ya. Podcast kedua. Di tahun ini, yang kedua, yang di tahun pertamanya di 2021. Dan tentunya kenapa kita bahas lagi tentang podcast hari ini mengenai Sidespin lagi, karena kita lihat nih Sobat Bidar, kalau Sidespin kali ini sudah banyak meraih prestasi tentunya. Amin. Oke. Mungkin kita boleh flashback sedikit dulu ya tentang Sidespin. Soalnya kita waktu di season pertama kita masih pengenalan ya tentang Sidespin. Boleh dong diceritain dulu dari awal mula untuk Sidespin ini sendiri. Ya, baik. Terima kasih Kak Feby atas kesempatannya. Sebenarnya Sidespin itu tergabung dari mahasiswa inovator. Jadi mahasiswa inovator ini diusung oleh atau diinovatori oleh Bapak Wakil Rektor bidang riset inovasi teknologi, Bapak Dr. Edi Surya Negara, MKOM. Jadi beliau membuat 4 tema gitu, dan kami jatuh hati kepada website desa. Jadi awal mulanya dari website desa dulu ya? Iya, dari website Terus desa. Selanjutnya? Kami memulai branding, dan alhamdulillah pada saat itu ada senior-senior dan alumni yang bantu gitu kan. Jadi berhasillah terbuat sistem desa pintar gitu. Oke, jadi memang awal season pertama itu masih pengenalan ya. Pengenalan. Dan sekarang itu sudah ada fiturnya, produknya, outputnya, dan prestasinya. Sudah publikasi juga kan? Iya, karena kemarin kita masih perencanaan ya, karena belum perancangan. kompleks 100% untuk aplikasinya. Dan sekarang sudah ada dan sudah disaksikan ya oleh Sobat Bidar sebelumnya tadi. Nah, untuk Sidespin ini sendiri nih Fauzan, kan kemarin sudah menjadi salah satu pemenang di Expo, Riset Inovasi Expo 2021 ya, yang kita selenggarain di OP Mall, benar banget. Nah, dan tahun lalu juga pernah podcast ya, dan juga untuk perasaannya nih sebagai pemegang dari atau pemimpin untuk Sidespin ini, rasanya sampai sekarang sudah melewati fase-fase tersebut, itu gimana? Tentunya luar biasa ya Kak Feby, karena memang RIE ini adalah satu kesempatan bagi kami, bisnya mahasiswa gitu kan, diadakan wadah untuk show off, kemudian kami juga diadakan publikasi kayak podcast ini, jadi memang benar-benar kami diapresiasi penuh gitu oleh universitas. Oke, berarti memang untuk Sidespin ini sudah masuk tahap promosi lanjutan ya, karena kemarin juga masih belum rangkap, dan sekarang kita sudah mau memperkenalkan lagi untuk skala yang lebih lagi ya pastinya. Lebih mendalam lagi. Nah, itu kemarin perasaannya gimana tuh terpilih menjadi pemenang dari Riset Inovasi Expo itu? Awalnya sih memang kita karena 6 bulan di awal itu Kak Feby jujur berat gitu, karena memang kita nggak tahu dasar-dasarnya kan. Benar. Jadi memang harapannya adalah bahwasanya pada saat itu kita stuck di situ aja gitu. Setelah RIE kita berhenti gitu. Ternyata memang teman-teman, ada 2 teman gitu yang ngasih saran kalau udah kecebur ya basahin aja lah semua gitu. Jadi kita tahu sakit atau enaknya di mana suka gitu. Dukanya ya. Jadi kalau memang sakit ya kita mundur, kalau memang enak ya kita lanjutin terus gitu. Lagi. Dan pastinya juga untuk Riset Inovasi Expo kemarin itu banyak sekali saingan-saingan yang memang hebat-hebat untuk dari inovasi-inovasi ide-ide mereka juga, tapi nggak nutup kemungkinan untuk Sidespin maju ya, dengan meraih sebagai pemenang salah satu dari Riset Inovasi Expo tersebut. Dan pastinya untuk Sidespin maksudnya ini memang sebagai bentuk pengenalan pada sistem desa pintar ya, yang mana sebelumnya juga menjadi
awal dari wadah kreativitas mahasiswa Universitas Bina Dharma, dan pastinya kalau untuk yang sudah dijelaskan oleh Fauzan tadi sebagai inovator center nih, kan banyak yang belum tahu nih Sobat Bidar di rumah mengenai Inovator Center itu apa sih gitu, gimana untuk masuk ke dalam dunia inovator tersebut gitu. Mungkin Fauzan jelasin tentang Sidespin dulu Kak Febi. Oh boleh. Yang sekarang, jadi memang Sidespin ini adalah sebuah platform atau aplikasi yang kami desain untuk penyaluran informasi tentang desa. Kita sesuai dengan tema aja lah Kak Febi ya. Adat dan budaya, kemudian sejarah, dan masih banyak informasi-informasi yang bisa kita kulik gitu. Kemudian kami juga menjadi media branding bagi potensi-potensi desa. Ada 3 fokus kami di sini, pendidikan, wisata, dan produk desa. Nah, bicara soal Inovator Center, ini hasil diskusi kecil-kecilan lah gitu dengan Bapak Pembina Inovator Center, Bapak Rahmat Noprian Dadasmen STMkom. Beliau bilang kalau kita disebut mahasiswa inovator saja kayaknya kurang menarik gitu. Jadi terbuatlah sebuah Inovator Center sebagai wadah dari inovasi-inovasi atau mereka yang mungkin berminat ya, atau menjadi penggiat. Ya, benar. Jadi memang inovasi ini harapannya bukan tentang software saja Kak Febi, bukan tentang seperti Sidespin, aplikasi dan lain sebagainya. Jadi kemarin-kemarin kan juga sudah podcast tentang parkir, kemudian solar dan lain sebagainya. Jadi memang luas gitu ranah inovator ya. Berarti memang Inovator Center ini menjadi tempat atau pusat wadah bagi mahasiswa yang mempunyai ide-ide kreatif, yang mau disalurkan, yang mau dikembangkan untuk diwujudkan menjadi sebuah memiliki output gitu ya untuk universitas tentunya. Dan pasti juga benar kata Fauzan tadi, kalau di Inovator Center ini kita nggak hanya tentang aplikasi untuk penyaluran ide-idenya, ada kuliner juga, terus dan ada kayak sistem distilasi kemarin, karena banyak sekali ide-ide yang mungkin out of the box, anti mainstream pastinya, yang mungkin nggak terpikir oleh orang lain gitu. Dan memang untuk join di Inovator Center ini adakah open recruitment kah, atau kita boleh mengusulkan diri atau gimana? Sebenarnya kami stay pada saat itu di kampus A gitu Kak Febi. Tapi sekarang kan karena memang lagi perbaikan, kita stay di kampus B di lantai 2,5 gitu. Jadi di memang di tengah 2,5. Jadi memang kalau memang berminat langsung saja hubungin saya atau teman-teman dari Inovator Center. Bisa juga kunjungi Instagram Inovator Center itu sendiri. Jadi nanti akan ada senior-senior atau mungkin Bapak Rahmannya langsung akan membahas gitu ya, membahas. Oke, jadi memang untuk Inovator Center ini dibuka terus-menerus secara umum bagi mahasiswa yang berminat untuk menyalurkan ide-ide kreatifnya. Yang pasti Kak Febi, tambahan, yang pasti Kak Febi bukan hanya tentang ilmu komputer saja, tapi ya ilmu komunikasi bisa jadi seorang pitching gitu, lobbying dan lain sebagainya. Kemudian manajemen juga bisa jadi manajemen tim, manajemen organisasi dan lain sebagainya. Kemudian di dalam startup juga ada finance projection. Itu bisa akuntansi dan banyak sekali Kak Febi. Jadi memang cakupannya tuh luas jadi nggak monoton, saling berelasi lah. Iya benar-benar. Jadi punya job desk masing-masing juga nantinya untuk Inovator Center ini sendiri. Nah kalau untuk kita balik lagi ke Sidespin nih, kan kamu sudah pegang sistem desa pintar ini kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Untuk perkembangan yang secara signifikan itu ada nggak? Kan karena memang dari kemarin kita cuma pengenalan, teruslah ada muncul fitur-fitur mengenai desa wisatanya, terus pengenalan produknya, itu gimana untuk proses-proses yang kamu lalui sebagai CEO-nya? Itu gimana? Berat sebenarnya kalau dipanggil CEO itu Kak Febi. Jadi memang untuk perkembangannya sendiri, karena kita kemarin kan masih perancangan, pengenalan dan lain sebagainya. Sudah saat ini aplikasinya sudah jadi dan bisa dikunjungi di sidespin.id gitu. Nah, untuk pengembangannya sih kita kemarin berfokus kepada data-data dan berharap ke bisnisnya gitu Kak Febi. Ternyata ya kita kurang riset, kita kurang mencari permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Setelah kita terjun langsung ke desanya, kita tanyakan ke masyarakatnya apa yang kurang gitu. Nah, terpilihlah yang fixnya sekarang adalah penyaluran informasi. Mereka butuh informasi-informasi. Nah, membahas tentang adat dan budaya gitu dan sejarah.
Fauzan orang desa nih Kak Baby. Cukup sedih melihat kalau anak-anak milenial kurang tahu tentang adat dan budayanya, kemudian sejarahnya juga. Ya. Jadi cukup sedih. Nah ini menjadi medianya gitu. Oke, jadi ini kamu masuk ke situ sebagai jembatan bagi mereka untuk menyalurkan semua ingatan-ingatan tentang sejarah, potensi desa, mengembangkannya ya. Edutech lah Kak Baby. Iya, benar. Dan kita juga menjadi media publikasi. Jadi harapannya adalah setelah publikasi ini akan banyak sekali orang yang berminat tentang produk-produk desa, kemudian wisata desa, dan lebih care lah dengan pendidikan-pendidikan yang ada di desa. Kenapa Fauzan memilih pendidikan desa? Karena jangan pendidikan yang di kota aja gitu, yang go digital, tapi kalau bisa pendidikan di desa menyebar juga merata untuk pendidikannya. Ya, pastinya untuk poin utamanya tadi pengenalan dulu ya, pengenalan secara luas supaya masyarakat tuh lebih tahu ya, untuk potensi yang desa yang dimiliki gitu. Untuk awal kemarin kamu ke desa mana dulu nih untuk pengenalannya kemarin? Kita kemarin sempat satu desa ya awalnya. Desa. Nah, kalau dulu itu pengenalan di desa mana itu awalnya? Kita di Desa Burai kemarin. Desa Burai, ya, karena kita lihat banyak sekali potensinya, ada wisatanya, kemudian produknya bermacam-macam. Sepertinya tertarik gitu untuk, dan belum terekspos ya kemarin gitu. Dan sekarang alhamdulillah mereka sudah aktif di sosial media, kemudian sudah kemarin juga dapat penghargaan dari Bapak Menteri Kementerian Kreatif dan Pariwisata juga dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Luar biasa nih. Kalau untuk sekarang nih, setelah melewati 1 tahun nih, udah berapa desa yang kamu kelola untuk di sistem Desa Pintar ini? Kita udah ada di 2 titik atau 3 titik di provinsi gitu di Indonesia. Salah satunya di Bangka Belitung, Jambi dan Sumatera Selatan. Nah, di Sumatera Selatan ada 14 desa. Total 14 desa di Sumsel. Di Sumatera Selatan, kemudian di Bangka 1 dan di Jambi 1 gitu. Jadi total 16 desa ya? Oke, luar biasa. Itu pengelolaannya bagaimana? Apakah mempunyai kendala untuk pengelolaan 16 desa tersebut? Sebetulnya pusing Kak. Pusing ya? Karena memang kita SDM-nya sedikit gitu. Makanya kemarin juga membahas bagaimana Innovator Center ini lebih dikenal. Mungkin nanti ada maba-maba atau yang yang lebih tertarik. Juga, kuliah juga sudah mulai offline ya. Kita mungkin ada yang tertarik. Mungkin lebih ke sosialisasi lagi mengenai Innovator Center ini sendiri. Nah, untuk si Despen ini tadi kamu bilang kurangnya sumber daya. Itu kenapa? Sebetulnya banyak yang mau berkomitmen tapi tidak konsisten Kak Baby. Seleksi alam lah kalau di organisasi gitu kan. Jadi memang kita nggak bisa nyalain orang-orangnya, tapi kita bertiga fokus untuk ya kalau bisa kita kembangin sendirilah gitu. Jadi untuk sekarang kalian cuma bertiga nih? Untuk menghandle 16 desa yang mau dikelola ya lewat si Despin ini tadi. Dan pastinya udah pernah open rekrutmen ya. Dan mungkin untuk sobat bidar yang mungkin tertarik ya dengan perencanaan ataupun ide-ide kreatif dari si Despin ini bisa ya hubungi Fauzan aja nanti. Boleh. Oke, nah kita balik lagi ke fitur tadi. Itu kan kamu tadi bilang ada 4 fitur nih ya. Tentang pendidikan, wisata desa, produk desa, dan berita desa. Dari keempat fitur tersebut nih, kira-kira yang mana yang paling mempunyai hambatan untuk pengenalannya pada sistem Desa Pintar itu sendiri? Kalau menjadi hambatan sih paling ke berita desanya, karena memang berita desanya kita menjadi tumpuan, karena kita menjadi media branding nih Kak Pepi. Jadi media branding bagi potensi-potensi desa yang dua di atasnya gitu, pendidikan, kemudian wisata dan produk. Ya, kita bertanya bagaimana layanan apa yang sesuai untuk masyarakat gitu. Nah, terjadilah berita desa ini untuk membranding potensi-potensi tersebut. Jadi memang yang paling utama itu tentang berita desa ini dulu ya, kita kemas semenarik mungkin, eye catching bagi reader supaya tertarik dan bisa membaca keseluruhan isi desa tersebut. Jadi memang untuk kemasan, untuk penulisannya juga tentang berita desa itu memang agak sulit ya, karena kita membranding. Jadi bagaimana caranya kita menarik minat, atensi dari masyarakat yang membaca tentang desa tersebut. Nah itu siapa yang pengelolaan untuk berita desa itu? Kalian bertiga? Masih kami bertiga. Ya, karena 2 orangnya kan ke teknis, mungkin bisalah sih untuk mengelola berita-berita. Kalau Fauzan sih ke bisnis developmentnya Kak Baby. Ya, jadi ada beberapa apa ya namanya
tanggung jawab harus untuk job mengembangkan bisnisnya, ya ada okay. job desk-nya masing-masing. Oke. Nah tadi kan ada 16 desa tuh. Nah, jadi itu gimana pembagiannya? Kalian terjun semua dalam satu desa untuk pengelolaannya atau membagi lagi gitu supaya lebih luas cakupan yang dikelola dari desa-desa yang dikenalkan? Sebetulnya kita ada teman-teman mahasiswa gitu. Ya, Jadi memang banyak sekali teman-teman mahasiswa yang berada di desa, kita minta bantu gitu. Kemudian juga kita kemarin dapat proyek kuliah kerja nyata juga dari universitas. Iya, jadi itu sedikit membantu ya, jadi sedikit membantu. Jadi informasi-informasi tentang desa setidaknya adalah kita publikasi gitu. Ya. Jadi memang untuk pemberdayaan teman-teman mahasiswa lainnya, apalagi yang sudah mengikuti KKN ya. Kemarin juga sempat di mana itu KKN itu di desa Banyuasin, Rambutan. Nah, itu juga sudah kalian dapatkan banyak informasi banyak sekali informasi. Okay. Jadi cukup membantu untuk program KKN tersebut. Oke, jadi memang untuk pengenalan desa-desa dari ke-16 desa itu memang kalian mengambilnya dari teman-teman terdekat dulu ya. Teman-teman terdekat. Karena kalau nggak tahu, kita nggak tahu juga nih mau eksplor apa di desa tersebut. Jadi memang ada orang dalam lah untuk desanya. Karena kan kemarin kan kita berfokus ke data itu sulit Kak Febi. Data kependudukan itu kan sulit didapat. Nah kalau untuk informasi adat dan budaya, sejarah kan itu lebih lebih dekat lah gitu, lebih nempel lah dengan kita gitu sebagai orang desa. Orang tua kita tahu, nenek kakek kita tahu dan lain sebagainya. Jadi tinggal pengeksploran kekonkretan datanya tersebut ya dari mungkin dari kepala desa di sana gitu. Itu ada nggak kesulitan untuk minta-minta data aslinya gitu kan? Karena itu kan untuk berita desa nih kita nggak bisa nggak bisa bebas mengeksplor kan. Ada yang jadi di ban untuk masalah distrik data itu. Aku tuh sering minta data tuh kemarin karena mereka ada yang nggak mau gitu ngasih data. Jadi memang nggak semua data itu bisa kita peroleh dengan mudah kalau dari kepala desa untuk kita eksplor gitu. Jadi memang ini yang kita publikasi ini persetujuan dari kepala desanya Kak Febi. Jadi memang kemarin itu kan kita berfokus ke data tuh. Itu yang susah mereka kasih gitu. Nah, kalau ini kan penyaluran informasi dan mengedukasi juga teman-teman di rumah bahwasannya si Despin ini menyediakan fitur ini loh, website profesional ini loh untuk desa. Nah, tapi mereka humble lah gitu untuk menanggap itu semua sih. Oke, jadi juga dengan pemberdayaan teman-teman mahasiswa tadi ya, kita bisa menyalurkan untuk lebih dekat lagi dengan pemerintahan desa tersebut ya, supaya bisa mendapatkan informasi-informasi yang lainnya. Oke, nah kalau untuk prestasinya apa aja nih? Kayaknya soalnya udah banyak banget berita kamu si Despin ini lalu lalang di Instagram UBD, Instagram RIE, pokoknya semuanya udah lewat nih selama 1 tahun ini. Terima kasih pujiannya Kak Febi. Terus itu gimana prestasinya? Berat gitu Kak Febi. Kenapa ya beratnya? Jujur dari awal Fauzan yang pertama menang mahasiswa inovasi terbaik. Kayaknya sih tahun ini kami juga yang terbaik kayaknya. Wah, oke. Nggak apa-apa. Jadi mahasiswa inovator terbaik pada saat itu kategori di Riset Inovasi Expo 2021. Itu expect nggak bakal jadi inovasi terbaik? Enggak Kak Febi. Karena masih banyak juga ya karena masih banyak yang teman-teman yang udah publikasi, kemudian kemarin juga teman-teman udah yang lebih banyak seniornya gitu. Ya, jadi memang udahlah gitu. Berarti memang menjadi tantangan kalian ke depannya ya. Sudah dianugerahkan sebagai salah satu mahasiswa inovasi terbaik ya. Kemudian selain itu ada apa lagi nih untuk kemudian top 50 SICA. SICA ini Switzerland Inovasi Competition Agrikultur Teknologi yang diadakan oleh Switzerland University bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung. Nah, program ini nih sebenarnya kalau masuk top 5 Kak Febi, kalau masuk top 5 kemarin kita akan dikirim ke Switzerland University-nya. Ya, jadi kita pitching dulu top 10 di ITB, kemudian top 5-nya akan dikirim ke sana. Tapi kita belum punya kesempatan itu ya. Jadi memang menjadi PR juga nih untuk si Despin untuk meraih top 5 dari ITB Vision Switzerland University tadi. Untuk selanjutnya nih ada prestasi apa lagi? Kemarin kita juga juara 4, top 4 lah Kak Febi ya. Top 4 di Rafatek. Win Raden Patah UI UX Design, lomba UI UX Design itu skala nasional juga. Ada dari UIN Jawa Barat, Jawa Tengah gitu. Ada Poltek Bangka Belitung juga. Nah, kemudian selanjutnya ada
program inkubasi. Ini yang sangat membanggakan bagi kami kenapa gitu. Boleh di-spell gitu kenapa? Program inkubasi ini adalah program dari Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia, Kak Baby. Jadi memang program ini diadakan di 7 titik provinsi di Indonesia, dan saat ini PIB Pusat Inkubator Bisnis dari Unpad gitu dipercaya gitu oleh Kementerian Koperasinya. Jadi kemarin sempat ikutan program inkubasi ini ya. Ini bentuknya gimana itu kegiatan bentuk dari program inkubasi digital tenan ini? Jadi kami jadi tenannya PIB Orange itu, Unpad, Pusat Inkubator Bisnis dari Universitas Padjadjaran. Jadi memang ini di 7 titik KPB, dan salah satunya dari Jawa Barat tadi, dari PIB Orange tadi. Sebetulnya di Sumatera ada sih KPB, di Padang. Ya, tapi mungkin memang belum buka gitu. Ya, Nah, jadi berkesempatan dulu yang di sini ya, di Jawa Barat ya. Ini mengajak untuk kita perusahaan rintisan atau startup yang baru mulai, serta UMKM yang mau go to digital. Jadi kita mempelajari fundamental yang benar-benar untuk startup gitu kan, Baby. Jadi memang ke teknisnya gitulah. Jadi luar biasa ya kalau kegiatan dari program inkubasi ini, apalagi sudah masuk ikutan di program tersebut, teaching di depan Kemenkopung ini RI, ya ampun, gila keren banget. Itu kamu sendiri atau sama teman-teman yang lain? Itu sih sendiri Kak Baby. Tapi memang ada beberapa teman gitu, yang dan ikut dosen juga support, yang iya support. pastinya ya. Nah, dari tadi kan udah dijelasin kalau untuk program inkubasi digital itu. Untuk kegiatan lainnya, dari top 5 tadi, top 50 tadi, itu skalanya semuanya nasional? Iya, skala nasional semua. Wow, yang nggak nasional kita nggak masukin Kak Baby. Cuman Innovator Center tadi, yang mahasiswa inovasi tadi. Tapi juga untuk perkembangan karir dari si Despin ini udah luar biasa ya. Sudah banyak sekali prestasinya itu. Udah 3 nih, skala nasional ya semuanya. Nah, kalau untuk program-program digital tenan ini kan tadi kamu jelasin, itu ada apa aja sih untuk program digital tenan itu? Kita bootcamp kemarin tanggal 15 sampai 17 Agustus 2022. Kami terima kasih kepada universitas sudah mensupport ya. Lahir dan batin nggak lagi. Jadi mensupport dana dan lain sebagainya pendanaan. Kita diberikan pengarahan dan lain sebagainya juga, kita mengajukan program juga, ya alhamdulillah lah gitu. Kemudian ada juga coaching klinik, terakhir kita sudah coaching klinik yang kelima, itu mempelajari tentang pengimplementasian email marketing. Karena ini dilakukan atau diimplementasikan oleh startup-startup yang besar juga gitu. Kemudian ada juga bootcamp teaching, kita sebetulnya disuruh offline ya Baby. Ya, karena kita mengajukan untuk online, tidak apa-apalah gitu. Kita mengajukan untuk online dan diperbolehkan, tapi expo-nya insya Allah akan didanai kembali. Kapan kira-kira ini untuk expo-nya? Expo itu demo day di akhir November. Ya, semoga ya bisa pergi ke sana. Amin. Ya. Jadi di sana kan kita pitching juga kembali gitu. Jadi memang katanya Kementerian Koperasi itu mengajak teman-teman investornya untuk ikut serta di acara tersebut. Jadi ada kemungkinan besar kalau kita pitching di depan para kementerian tersebut bisa saja menjadi investor ya, untuk sistem aplikasi si Despin ini sendiri. Semoga ya bisa pergi ke sana. Dan pastinya untuk Fauzan dan teman-teman juga harus mempunyai perencanaan yang lebih matang lagi untuk pitchingnya, untuk sistem aplikasinya, pastinya supaya tidak membawa hasil yang mengecewakan. Setidaknya sudah berani tampil di depan para kementerian tadi ya, mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan lah gitu. Nah, kan tadi udah kita bahas semua nih tentang program-programnya, tentang fitur-fiturnya. Kalau dilihat-lihat ini perkembangannya itu luar biasa ya, si Despin ini selama 1 tahun itu lumayan waktu yang singkat sih sebenarnya untuk kalian bisa nembus dan memberikan output prestasi di skala nasional. Tepuk tangan dulu untuk si Despin dong. Iya, soalnya kalau lihat kemarin kita masih pengenalan, masih basic banget. Kalau sekarang udah kayaknya udah mau expert nih. Amin. Oke.
Nah kan ini udah menuju skala nasional, harapan kedepannya untuk si Despin itu apa sih? Mungkin harapan pribadi dulu Kak Bebe ya. Boleh. Harapan pribadi, harapan umum boleh ya. Jadi harapan pribadi sih semakin banyak mahasiswa yang berani berinovasi Kak Bebe. Benar. Jadi semakin banyak berinovasi. Seperti Pak Fauzan jelaskan sebelumnya bahwasanya inovasi itu tidak tentang software. Benar. Tidak tentang sistem dan lain sebagainya, tapi tentang bagaimana kita mau gitu. Kita berkomitmen, kita konsistensi dan percaya diri. Benar, percaya diri itu. Sebetulnya Kak Bebi, kalau kita lihat-lihat, kan Fauzan kan sudah ke Jawa Barat nih posisinya. Kalau kita lihat-lihat, kita tidak kalah jauh loh inovasinya. Atau bahkan dengan provinsi tetangga ya. Iya, dengan provinsi tetangga. Tapi yang membedakan adalah mereka lebih percaya diri gitu dan mau belajarnya gitu. Jadi untuk menumbuhkan percaya diri itu dulu nih, harus ditanamkan niat juga nih supaya konsisten, nggak setengah-setengah gitu. Benar. Kalau untuk secara umumnya secara umum kan secara dari si Despin dan teman-teman lainnya mungkin skala garis besar mungkin yang sudah ke tingkat nasional Kak Debbie diberikan apresiasi lah setidaknya gitu, diberikan apresiasi seperti beasiswa atau semacamnya. Iya, karena itu meningkatkan motivasi juga mahasiswa. Saya yakin dan percaya bahwasanya mahasiswa akan banyak sekali yang pergi ke tingkat nasional gitu. Tidak hanya inovasi Kak Debbie, mungkin dari segi network, kemudian dari segi sastra, dari segi seni, kemudian dari segi olahraga, banyak sekali prestasi-prestasi di skala nasional akan lebih banyak lagi Kak Debbie. Maju lagi ya untuk termotivasi untuk mengikut sertakan diri tadi ke kompetisi-kompetisi tingkat nasional. Pastinya itu sebagai bentuk apresiasi ya dari universitas untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Tapi juga nih Fauzan, kita juga ada kalau di universitas itu ada pengajuan beasiswa kalau kalian mau gitu. Ya kalau untuk lebih lengkapnya nanti bisa dihubungin ya, nanti ke Kak JJ juga bisa nanti. Ya karena kan kita juga bisa mengajukan, mungkin dari si Despin ini sendiri, dari Fauzan sama teman-teman juga bisa mengajukan untuk program tersebut. Nah, terima kasih Kak Bibi informasinya. Iya memang, jadi kita balik lagi dari tadi, kalau untuk harapan-harapannya itu pastinya pengennya kedepannya lebih banyak lagi ya teman-teman mahasiswa yang menciptakan inovasi dan ide kreatif yang baru, dan memang yang nggak hanya dari network aja, tapi dari pokoknya cakupan yang lebih luas lagi. Setelah kita disediakan wadah Innovator Center. Nah, untuk pesan dan kesan dari Fauzan untuk teman-teman atau sobat bidar di rumah. Pertanyaan ini nih Fauzan tunggu-tunggu nih Pak. Karena Fauzan ada kata-kata bagus gitu. Siap. Yang menjadi moto hidup Fauzan gitu. Ini kata-kata dari seorang komedian yang bisnya dari pondok, tapi komedian ini bisa bersaing di luar bis kami gitu. Nah, kata-kata mereka itu adalah kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Benar. Tapi kesempatan datang kepada orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Benar sekali. Oke, jadi mindset untuk diri sendiri ya. Jadi memang kalau kita lihat banyak sekali startup atau perusahaan-perusahaan yang bikin lampu berapa kali sih Kak Pepi gagal, kemudian yang bikin MCB berapa kali sih gagal, kemudian yang bikin startup berapa kali sih gagal. Banyak ya, soalnya contoh-contoh. Ini kita gagal sekali, 2 kali, udah mau mundur. Nah, itu mindset itu yang harus kita ganti gitu. Harapannya sih kepada teman-teman juga mahasiswa terkhusus mahasiswa Universitas Bina Dharma, ayolah gitu. Untuk 3 tadi Kak Pebi, 3 yang Fauzan sebutkan tadi harus ada 3 syaratnya: komitmen, konsistensi, dan percaya diri. Mungkin ada pesan juga untuk teman-teman. Terima kasih gitu Kak Pebi. Jadi terima kasih untuk Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kemudian terima kasih kepada kedua orang tua kami. Seluruh tim ya Kak Pebi? Iya, seluruh tim. Seluruh tim. Kedua orang tua dari seluruh tim dari si Despin. Kemudian kami juga berterima kasih kepada universitas yang selalu mensupport inovasi menjadi wadah. Kemudian terkhususnya dari si Despin, Ibu Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor dan staf jajarannya gitu. Kemudian ini kalau mereka nggak disebutin marah nih Kak. Aduh, jangan diomongin dong. Jadi terima kasih kepada 2 teman Fauzan. Siapa nih? Siapa? Raihan dan Dinda. Raihan, Dinda udah disebutin Fauzan nih. Jadi
Iya, jangan marah lagi. Jadi mereka itu terima kasih udah percaya gitu dengan Fauzan. Awalnya sebenarnya Fauzan itu udah mau nyerah Kak Feby. Tapi karena mereka, kata-kata mereka yang menguatkan ya. Dan masih percaya dengan Fauzan, ya Fauzan tetap lanjut untuk mengelola si Despin ini. Ya, mungkin itu. Kalau disebutin panjang-panjang nanti nggak habis-habis. Nggak apa-apa. Jadi kalau didengar-dengar aku juga punya statement nih untuk yang apa yang Fauzan jelasin dan untuk diri aku sendiri sih sebenarnya kalau you don't have to know my process, just see the result. Jadi kamu tuh nggak perlu tahu proses aku gimana, cukup kamu lihat hasil aku aja gitu. Benar. Iya, luar biasa kan kita berdua hari ini. Nah, oke, mungkin udah banyak ya pertanyaan yang udah aku tanya sama Fauzan dan Sobat Bidar juga udah banyak tahu tentang si Despin ya, dan juga dari mulai pengenalan dari season pertama yang mantengin sampailah sekarang si Despin sudah memberikan output prestasi yang luar biasa hingga skala nasional dan tidak menutup kemungkinan untuk ke skala internasional. Amin Kak Feby, amin. Kita selalu mencoba lah gitu Kak Feby. Benar. Coba terus ya pastinya, karena kita nggak tahu peruntungan kita ada di mana. Benar. Oke Sobat Bidar, nggak kerasa nih udah cukup lama kita menemani Sobat Bidar di rumah. Tentunya untuk Sobat Bidar jangan lupa untuk terus saksikan podcast Riset dan Inovasi di setiap hari Kamisnya, pokoknya pukul 9.30. Dan untuk Sobat Bidar yang udah nonton live kita di Instagram, terima kasih semuanya. Iya, kita berdua pokoknya pamit undur diri ya. Saya Feby Ayu dan saya Fauzan Aziman. Kita berdua pamit undur diri, dan sebelum itu jangan lupa untuk terus subscribe YouTube channel Bina Dharma TV dan follow Instagram kita di rie_ubd, ubd_palembang, dan kampus_kids. Dan juga boleh di follow ya Instagram kita berdua. Dan kalau yang mau tahu tentang si Despin juga boleh di follow ya. Apa Instagramnya? sidespin.id. sidespin.id. Oke, terima kasih semuanya. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye. Oke. Lumayan. 30 menit. Sudah sampai semua kan? Tapi kayaknya pembersihan tadi. Pengajuan. Berapa? Pengajuan. Takut lah. Enggak ngeri. Apa? Oke. Kalau sih yang November itu kira-kira tanggal berapa? Kalau kemarin sih tanggal 2 November. karena kan itu kan nyelesain